Anda masih menyaksikan Green Economic Forum di CNBC Indonesia bersama saya Anna Kewijaya dan juga masih bersama kami di studio ada Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia M. Wahid Sutopo dan juga masih terhubung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Direktur Keuangan Bank Sentral Asia Vera Ivlim, lalu ada Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Heru Gautama Hatman. Baik, kita akan langsung lanjutkan dialog kita. Kembali lagi saya ke Pak Sutopo. Pak Sutopo, kembali ke PII. Seperti apa sebenarnya strategi dan juga peran PII dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia ini? Terima kasih Aneke. Peran utama dari PII adalah tentunya untuk mendorong pengembangan skema-skema menggunakan alternatif atau creative financing. Artinya dapat dilakukan pembangunan tanpa harus menimbulkan beban pembiayaan kepada APBN. Ini yang sudah berjalan sejauh ini. Sudah ada sekitar 41 proyek dengan total investasi sebesar 470 triliun yang menggunakan skema-skema semacam ini. Ini yang menjadi komitmen untuk terus berlanjut ke depannya. Bagaimana skema seperti public-private partnership dapat berlanjut. Kemudian juga skema direct lending untuk BUMN dapat berlanjut dengan didukung oleh skema penjaminan pemerintah yang dilaksanakan oleh PII. Saat ini sudah ada sekitar 6 sektor dan kedepannya kita akan terus melihat peluang untuk mengembangkan sektor-sektor baru. Dari segi ekonomi hijau, sejak awal memang PII menerapkan safeguard dalam bentuk environmental and social framework untuk semua proyek yang mendapatkan penjaminan dari PT PII. Ini yang menjadi komitmen untuk terus dilaksanakan bahwa skema INS ini, Environment and Social, akan terus diterapkan untuk proyek-proyek yang memerlukan dukungan penjaminan dari PT PII. Baik, Pak Sutopo, dari 41 proyek yang tadi Bapak sampaikan, ini presentasinya berapa besar dibandingkan dengan total seluruh bisnis? Jadi 41 proyek ini adalah seluruh skema yang mendapatkan dukungan dari PT PII melalui skema penjaminan. Baik itu penjaminan untuk skema public-private partnership, kemudian juga ada skema penjaminan untuk direct lending, dan juga skema penjaminan lainnya. Ini juga jumlah yang cukup signifikan, 470 triliun terhadap kebutuhan investasi untuk pengembangan infrastruktur. Baik, dan tadi Bapak sempat sampaikan ada 6 sektor katanya, mungkin boleh dijabarkan 6 sektor ini apa saja dan apakah ada salah satu sektor yang mendominasi? 6 sektor ini terdiri dari sektor jalan. Kami banyak terlibat dalam pengembangan jalan tol dan juga jalan nasional di Indonesia. Kemudian juga ada sektor air minum, kemudian juga ada sektor energi. Sektor yang berkaitan dengan informasi komunikasi itu juga masuk dalam lingkup yang saat ini sudah mendapatkan skema penjaminan dari PII. Nah, sektor yang cukup mendominasi adalah sektor yang melibatkan sektor jalan, gitu ya. Karena ini merupakan bagian yang banyak dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi sektor baru seperti transportasi, kami ikut mendukung pengembangan kereta api misalnya di Sulawesi dan juga kegiatan lainnya yang didorong oleh Kementerian Perhubungan. Baik, menarik sekali Pak Sutopo. Kita coba akan beralih ke Ibu Vera dari Bank BCA. Ya Ibu Vera, kalau tadi kita sudah mendengar Pak Sutopo menyampaikan sektor-sektor apa saja yang sudah mendapatkan dukungan dari PII. Dan tadi Bank DBS juga sudah sedikit mengulas sektor apa saja. Kalau dari Bank BCA, sektor apa saja mungkin yang menjadi fokus untuk pembiayaan? Dari sektor-sektor kami biayain melalui ekonomi hijau ini atau kita sebut juga sustainable finance, OJK sendiri memperkenalkan ada 12 kredit kegiatan usaha berkelanjutan. Dari 12 sektor ini sampai hari ini BCA sudah membiayain 8 sektor. Terakhir yang baru saja kami biayain itu adalah industri waste management. Tentunya ini sangat membantu juga bagian daripada green economy itu sendiri. Yang menarik adalah pertumbuhannya. Pertumbuhan untuk sustainable finance, Bu Anna, ke tahun lalu kami tumbuh 21%.
total kredit BCA sendiri tahun lalu tumbuhnya 8%. Jadi ini pertumbuhan jauh lebih cepat untuk sustainable finance dibandingkan pertumbuhan kredit itu, total kredit sendiri. Untuk kuartal 1, kami sudah tumbuh sebenarnya 26% year on year untuk sustainable finance. Tentunya ini juga jauh lebih cepat daripada pertumbuhan total kredit BCA. Tentu ini komitmen kami akan terus berlanjut seiring dengan kebutuhan atau demand kredit yang mendukung ekosistem green ecosystem ini tentunya sangat bagus ke depan. Baik, apakah ini artinya tren atau demand-nya di tahun lalu ini memang tengah menanjak untuk ekonomi hijau atau seperti apa kalau analisa dari Bank BCA? Memang permintaan saat ini terus meningkat ya, dan terkait dengan banyak juga datangnya industri-industri baru yang akan mendukung green economy juga mulai kami jajakin. Salah satunya yang tadi saya sebutkan adalah waste management. Waste management ini bisa banyak kategori, bisa juga water waste management, plastic waste management, dan sebagainya. Nah, ini tentu membuka peluang untuk bank ikut membiayai juga. Baik, apakah BCA punya strategi atau kebijakan khusus untuk bisa mendorong program ekonomi hijau ini? Tentu kita ada kebijakan khusus dan insentif yang diberikan. Salah satu insentif tentu ada pertimbangan seperti bunga yang berbeda dengan kredit yang biasanya. Nah, hal yang sebenarnya sangat penting kita lakukan adalah sosialisasi mengenai environment friendly ini. Setiap kategori-kategori itu memiliki persyaratan dan kualifikasi yang berbeda. Mulai tahun ini BCA mulai menerapkan yang kami sebut dengan environment social assessment yang kami berikan kepada nasabah. Kita sebut ESRA ya. Environment Social Risk Assessment kepada nasabah. Ini sangat membantu untuk meningkatkan awareness dan saling kesamaan pemahaman mengenai sustainable itu sendiri. Jadi tahun ini kita baru mulai, tentunya dengan berjalannya ini termasuk didukung oleh regulator, kerjasama yang erat antar instansi, ini akan mendukung akselerasi pemahaman daripada sustainable financing itu sendiri. Baik, menarik sekali. Kita akan coba beralih ke Pak Heru dari Bank DBS. Pak Heru, tadi kita dengar Bu Vera sampaikan juga berbagai strategi dilakukan, termasuk juga terkait dengan perbedaan bunga dengan bunga yang biasa untuk green financing ini dan juga meningkatkan awareness dari Bank BCA. Kalau dari Bank DBS, apa saja mungkin kebijakan atau strategi yang sudah dilakukan untuk mendorong pembiayaan dari ekonomi hijau? Ya, baik, terima kasih. Jadi secara grup kami juga memiliki policy yang kami sebut Sustainable and Transition Finance Framework, di mana kami juga tidak hanya lending kepada industri-industri yang tadi disebutkan oleh Ibu Vera sesuai aturan OJK, tetapi kami juga memberikan advice kepada klien kami sebagai advisor untuk membantu mereka dalam melakukan transisi bisnis untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG. Mungkin yang bisa saya kasih contoh yang lagi marak saat ini adalah pembangunan investasi di data center, terutama di Indonesia, untuk mendukung konsumsi data dan internet di Indonesia. Jadi data center ini merupakan bagian dari satu ekosistem, yaitu infrastruktur digital, di mana tower, telco tower, data center, dan fiber merupakan satu kesatuan. Yang lebih menariknya, tren yang kami lihat saat ini adalah data center ini memiliki beberapa sumber power, baik dari grid PLN, dari industrial area, maupun dari genset. Namun kami juga melihat beberapa data center yang sedang kami evaluasi, mereka secara inisiatif melakukan sertifikasi dengan salah satu sertifikator internasional, ada beberapa ya sertifikator internasional, untuk mendiversifikasi mereka punya power supply. Jadi ada beberapa yang mulai menerapkan solar panel untuk sebagai bagian dari power supply mereka. Jadi ekosistemnya ini bukan hanya tergantung dari beberapa sektor saja, tapi memang pelaku bisnis kita baik secara nasional maupun internasional yang sudah investasi di Indonesia ini memang sangat variatif, di mana mereka seperti yang Ibu Eva mention adalah untuk
mendapatkan insentif dari sisi pricing terhadap beberapa KPI yang telah diterapkan di awal sebelum kami memulai pembiayaan. Baik, sejauh ini seperti apa tren pencapaian portofolio pembiayaan hijau di DBS Indonesia? Ya, saat ini kami memang selektif dalam melakukan pembiayaan hijau di Indonesia, tapi dibandingkan tahun lalu, melihat pipeline yang sedang kami evaluasi, mudah-mudahan tahun depan kami bisa mencapai growth antara 8 sampai 10%. Sektor-sektor yang sedang kami evaluasi di antara lain adalah oil and gas, di mana perusahaan migas itu banyak yang ingin mengakuisisi perusahaan yang ladang gas, karena komposisi produksi mereka saat ini lebih banyak di liquid dalam bentuk minyak. Kedepannya mereka akan coba mentransisi dengan mendiversifikasi produksi mereka untuk gas supaya lebih besar, dan pada saat yang bersamaan mereka juga mulai melihat akuisisi untuk atau either akuisisi atau membangun energi baru terbarukan, baik dalam bentuk geothermal, hydro maupun solar panel. Baik, menarik sekali Pak Heru. Kita akan coba kembali lagi ke Pak Sutopo. Ya, Pak Sutopo, kalau tadi Pak Heru sampaikan mungkin target pertumbuhannya di tahun depan ini 8 hingga 10%. Kalau dari PII sendiri mungkin sudah ada target yang ingin dicapai? Kita melihat kebutuhan, jadi kita lebih merespon kebutuhan baik dari pemerintah maupun dari project owner untuk skema yang kita tawarkan. Jadi itu bisa berasal dari sektor energi, kemudian juga sektor pengolahan limbah atau waste treatment yang kelihatannya ikut mendukung ekonomi hijau ini. Baik, tapi seperti apa optimisme PI kalau melihat kondisi saat ini, baik dari global ataupun dari domestik terhadap pertumbuhan di sisa sepanjang 2022 dan juga di 2023 nanti? Kami melihatnya cukup besar ya optimismenya ya, karena memang dari sisi pertama memang dari sisi kebutuhan itu juga cukup tinggi. Yang kedua juga minat dari lembaga keuangan untuk menanamkan investasi, memberikan pembiayaan, jadi digambarkan oleh Bu Vera juga dengan Pak Heru itu juga sangat baik. Jadi kami dari sisi penjaminan yang akan memberikan skema penjaminan itu juga melihatnya cukup optimis. Demikian pula untuk mandat kami membantu menyiapkan proyek, itu juga kami melihat dari sisi project owner itu juga ada kebutuhan akan adanya ekosistem ekonomi hijau ini. Seperti pengolahan limbah yang baru, kemudian juga ekosistem lainnya diperlukan.